Halo, selamat siang pemirsa dan para pionir. Apa kabar? Kita ketemu lagi di channel Wina Yosef. Hari ini saya ingin mengungkapkan pendapat saya mengenai nilai konsensus global. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar selalu dapat mengikuti info terkini di channel ini. Semua orang senang ketika migrasi pertama koin Pi dirilis di dompet para perintis. Pada saat yang sama, efek besar dari persatuan para pionir dalam penggunaan dan nilai koin Pi mereka. Bahkan sebelum transaksi pertama para pionir dimulai, sudah ada konflik yang terjadi satu sama lain. Ini adalah penilaian atau pemberian nilai kepada Pi Coin dalam suatu transaksi. Tapi di mana atau bagaimana awalnya? Menurut apa yang dinyatakan dalam kertas putih secara non-verbatim, orang-oranglah yang akan memberi nilai pada Pi. Tapi apa yang ingin disampaikan kata-kata ini kepada kita? Apakah memberi nilai secara harfiah atau kiasan? Siapa tahu? PCT tidak menyatakan detail apapun tentang frasa tersebut. Itulah sebabnya, sebagian besar orang mengartikannya secara harfiah. Orang-orang membuat nilai untuk Pi Coin, karenanya, nilai konsensus. Apa yang dimaksud dengan nilai konsensus? Ini hanya berarti, nilai yang disepakati dari kelompok atau komunitas tersebut. Jika sekelompok orang memutuskan bahwa 1 Pi sama dengan $10, itulah nilai konsensus mereka. Jika seseorang memutuskan 1 Pi sama dengan $100, itulah nilai konsensus mereka. Penilaian sekarang tergantung pada kesepakatan antara dua orang atau lebih. Itu dimulai dari $10 kemudian menjadi $100 lalu $314 dan terus meningkat dan semakin tinggi. Namun, beberapa komunitas besar seperti China dan Nigeria menghasilkan $314.159. Namun, sebagian besar perintis menganggapnya sebagai $314.159, dan itu adalah nilai yang sangat besar. Pendukung nilai ini terus mendorong dan memaksa semua orang untuk mengikuti ini karena mereka berpikir bahwa jika sebagian besar semua pionir akan mengikuti penilaian ini, ini akan menjadi nilai yang tepat untuk Pi Coin ketika mainnet terbuka dimulai. Sampai-sampai pionir melakukan diskriminasi dan melontarkan kata-kata kotor kepada para perintis yang melakukan barter di bawah nilai konsensus. Namun mereka tidak tahu persis bahaya dari nilai ini. Ini adalah pendapat saya mungkin salah, tetapi misalnya, pemberian $314.159 terjadi pada nilai di bursa atau mainnet terbuka. Ini 100% yakin bahwa sebagian besar semua pemegang Pi Coin akan menjual semua Pi mereka, setiap pemegang akan menjadi jutawan instan. Penjualan itu, atau dalam istilah awam, dumping, akan menyebabkan nilai Pi turun karena semua orang akan menjual koin mereka. Sungguh ironis bahwa orang ingin membuat nilai koin Pi menjadi lebih tinggi namun dalam pikiran mereka ingin menjual koin. Ingat bahwa dalam cryptocurrency, salah satu faktor penurunan token tersebut adalah penjualan, misalnya Bitcoin. Jika semua pemegang Bitcoin besar menjual sebagian besar Bitcoin mereka, harganya akan turun. Ingatlah bahwa Pi Coin adalah token utilitas, harus digunakan dari waktu ke waktu dan untuk beredar dan lebih banyak sirkulasi berarti lebih banyak nilai. Tujuan utamanya adalah DeFi. Apa itu DeFi? DeFi adalah ekosistem aplikasi keuangan berbasis blockchain yang dapat beroperasi tanpa otoritas pusat seperti bank atau institusi keuangan lainnya. Di sisi bisnis, $314.159 adalah nilai satu sisi. Itu hanya menguntungkan pembeli. Mengapa? Semakin tinggi valuasinya, semakin sedikit Pi yang akan dibelanjakan oleh seorang pionir. Untuk bisnis besar dan pengusaha, $314.159 tidak masalah. Tapi bagaimana dengan pengusaha kecil atau kecil? Dari total pionir di seluruh dunia, ada lebih banyak bisnis kecil daripada yang lebih besar, dan ada lebih banyak pembeli daripada penjual. Berikut skenarionya.
Contoh A dan B adalah pengusaha. A adalah pengusaha kecil-kecilan dan B adalah pengusaha besar. Mereka berdua pionir dan sama-sama percaya pada Pi. Mereka berdua menilai Pi sebagai $314.159. A. Menjadi pengusaha kecil hanya dapat menjual produk dalam jumlah terbatas karena modal kecil dan penambahan produk tersebut mengingat fakta bahwa Pi belum memiliki nilai aktual. Mengapa terbatas? Karena jika A terus menjual produknya pada valuasi tersebut, semuanya akan habis dalam sekejap dan akan mengalami kesulitan dalam mengisi kembali produk yang terjual. Sedangkan B, di sisi lain dapat menjual produk dalam jumlah terbatas atau tidak. Jika B menjual produk, dia tidak akan kesulitan untuk mengisi ulang mengingat fakta bahwa yang terakhir adalah pengusaha besar. Dia mampu menjual tanpa imbalan sementara A tidak bisa. Lihat perbedaannya. Sementara di sisi lain, layanan yang tidak memerlukan sumber daya berbayar agak dapat diterima untuk nilai tersebut. Layanan seperti konsultasi, tutorial, seni grafis dan multimedia, meskipun mengkonsumsi listrik, dan layanan lain yang tidak memerlukan sumber daya berbayar. Namun banyak perintis mengeluh bahwa tidak ada atau kurang penjual dan mereka menuntut gadget dan mobil dan barang-barang mewah lainnya karena penilaian itu. Ingat, tidak ada pengusaha yang akan menukar mobil mewahnya dengan koin yang belum memiliki nilai sebenarnya. Mereka mengharapkan untuk membeli barang-barang mewah seperti itu dengan Pi, tetapi bukan itu cara kerjanya, butuh waktu. Ditambah lagi hype adalah berita palsu dan postingan mengenai transaksi beberapa orang tentang valuasi. Perlu diingat bahwa PCT tidak mengatakan apa-apa tentang nilai konsensus global, GCV, hanya dibuat oleh pendukung dan GCV tidak akan menjadi nilai Pi yang tepat atau sebenarnya. Terlepas dari apa nilainya di jaring utama terbuka. Mari kita selalu bersyukur bahwa kita menambangnya secara gratis dengan konsumsi energi yang lebih sedikit dan mari kita semua bersatu jika kita ingin proyek ini berhasil. Kesimpulan dari pendapat saya. Ungkapan, rakyatlah yang akan memberi nilai pada Pi, artinya orang harus menggunakan Pi untuk beredar untuk menambah nilai moneter padanya dan bijaksana dalam membelanjakan karena nilainya penting. Mari kita bertanggung jawab dan mensyukuri Pi yang ada di dompet kita. Terima kasih, salam petir, salam kaya raya rame-rame.